Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tolong kita kelas untuk pemimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, di absensi dulu yang tidak hadir siapa? Alhamdulillah semua ya. Jadi tidak ada yang alpa gitu. Ini kalian masih kelihatan kurang semangat. Berdiri dulu sebentar. Oke, kita lakukan salam iman dulu ya. Oke, salam Pak. Ilmu, pengetahuan, alam. Oke, satu kali lagi. Salam Pak. Ilmu, pengetahuan, alam. Oke, terima kasih. Semangat. Ya, semangat ya. Ini mumpung masih pagi. Ayo, harus semangat. Oke, untuk pembelajaran minggu kemarin kita telah mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di sana kita telah mempelajari materi genetik, DNA atau RNA, kemudian sampai ke persilangan hibrid dan hibrid. Kita telah mempelajari itu ya minggu kemarin. Nah, sekarang itu kita akan mempelajari tentang listrik statis. Oke, ada yang tahu apa itu tentang listrik statis? Ya, Elsa. Silakan. Apa itu? Ya. Listrik statis adalah listrik diam atau tidak bergerak. Listrik diam atau tidak bergerak. Ya, betul ya. Kemudian itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kilat cahaya pada waktu hujan. Ya, kilat cahaya waktu hujan ya, betul. Kemudian cara itunya apa namanya? Pembentukannya itu seperti apa itu? Kok bisa ada kilat dan cahaya? Cara Bagaimana? pembentukannya ketika ion positif dan negatif bertemu. Ketika yang positif, negatif dan bertemu. Oh, ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita akan mempelajari listrik statis ya. Dari mulai contoh seperti itu, kemudian adanya ion-ion yang positif dan yang negatif. Oke, untuk pelajaran kali ini yaitu kita akan mencari ini tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan peristiwa gejala listrik statis dengan menggunakan alat atau benda sehari-hari melalui percobaan. Kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan konsep listrik statis dengan menggunakan beberapa benda sehari-hari melalui percobaan juga. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan muatan listrik melalui percobaan. Dan yang terakhir, yang nomor 4, membuat elektroskop sederhana gitu. Ini diharapkan semuanya kita pada hari ini untuk bisa menjawab semua pertanyaan ini. Kenapa? Karena dalam mempelajari listrik statis dan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat berguna sekali. Contohnya adalah menangkal butir itu dengan menggunakan prinsip listrik statis. Jadi itu ya. Dan kemudian model pembelajaran untuk kali ini menggunakan model discovery learning, yaitu nanti pada hasilnya adalah menyimpulkan. Yang dimana tahap-tahapnya yaitu nanti Bapak akan membagikan LKPD, kemudian diisi dengan praktikum ya, kemudian setelah itu menyimpulkan bersama. Kemudian setelah itu nanti pada akhirnya itu menjawab pertanyaan. Itu ya. Oke. Sebelum kegiatan ini kita melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, siapkan kertas itu tas lembar, kita mengadakan pretest. Langsung dijawab. Oke, soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Apakah yang dimaksud dengan listrik statis? Nomor 2, contoh
contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Yang ketiga, muatan listrik. Sebutkan muatan listrik. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bapak tunggu 2-3 menit. Silakan kerjakan. Oke, udah selesai? Udah? Ada yang belum? Ada yang sudah? Kalau yang sudah, boleh dikumpulkan. Disobek kumpulkan. Sobek kumpulkan. Sudah belum? Sudah, kalau sudah kumpulkan. Ya, terima kasih ya. Sudah, yang sudah kumpulkan. Tolong di sini kumpulkan aja. Dikumpul. Oke ya. Ini sudah dibagi kelompok. Kelompok 1 tuh ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Oke, Bapak ini akan berikan tayangan terlebih dahulu. Nah, listrik statis itu apa? Kemudian ya. Nah, listrik itu sendiri, listrik itu diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain seperti proses kimia. Jadi listrik itu ada suatu gesekan, misalnya generator itu penghasil listrik ada suatu gesekan antara magnet dengan kumparan, gitu. Kemudian listrik statis itu kemudian adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi listrik statis itu berpindah karena adanya suatu gesekan. Nah, dengan bagaimana? Dengan menggunakan benda sehari-hari. Mungkin kita tidak menyadari bahwasanya apa yang kita gunakan itu akan menghasilkan listrik statis. Itu ya. Nah, ini membawa namanya elektroskop. Elektroskop. Bentuknya begini, ini ada seperti payung, ini logam. Kemudian di bawahnya di sini logam juga. Kemudian di bawahnya ada yang namanya daun elektroskop. Ini tuh yang goyang-goyang. Ini itu terbuat dari aluminium foil. Elektroskop ini fungsinya untuk mendeteksi apakah suatu benda tersebut menghasilkan listrik statis apa tidak. Caranya itu dengan menggunakan batang kaca. Ini tuh batang plastik ini, Mas. Kaca juga bisa, isi juga bisa. Caranya adalah dengan seperti ini. Gesek-gesekan, kemudian saya itu didekatkan sini. Nah, saya itu adanya timbul satu geseran di dalamnya, yaitu aluminium foilnya. Nah, apabila suatu benda setelah digesekkan akan menghasilkan listrik statis, kemudian si aluminium foil ini akan bergeser ke sebelah kiri nih ya, sebelah kiri seperti itu. Ini elektroskop namanya.
Nah, ini Bapak akan menaikkan video. Nanti setelah ini kalian merumuskan permasalahannya siapa gitu. Ini tentang listrik statis. Dengeran ya, belakang sebelum nanti melihat tayangannya. Di sini ada percobaan listrik statis dengan menggunakan benda, sama balon. Nah, saat digeser-geserkan pada rambut kemudian ditempelkan. Kenapa itu bisa menempel? Tuh, bisa menempel balonnya. Kalau digeserkan bisa menempel ke tangan atau pada tembok. Jadi tidak usah pakai gas helium yang dibeli mamang-mamang itu jualan. Ini kedua dengan menggunakan sedotan. Sedotannya digosok-gosokkan ya. Tuh, bisa tolak menolak, bisa muter karena dia tolak menolak. Oke, hanya dua aja ya. Ini katanya bisa muter.
Oke, tadi sudah melihat tayangan video dan Bapak juga tadi sudah mendemonstrasikan tentang elektroskop. Permasalahan muncul bagaimana? Ada tidak kelompok? Mas Dedi, apakah ada permasalahan? Kelompok ini satu, yang stimulus permasalahan. Kelompok dua, tiga, empat. Ya ada nggak? Ada tidak? Setelah menayangkan video tadi, Bapak tadi kita main video, apakah ada permasalahannya? Bagaimana? 2, 1, 2, 3. Kelompok 5. Setelah melihat tayangan video kedua, sedotan yang digosokkan. Setelah itu, sedotan ditempelkan di atas botol aqua. Kemudian dua sedotan tersebut didekatkan. Yang terjadi adalah adanya saling menjauh. Saling menjauh tuh ya, yang sedotan tuh ya. Kemudian ada lagi? Ya, silakan Robi. Setelah melihat tayangan PTS dan video, Ya. balon yang digosokkan pada rambut, kemudian rambut tersebut tertarik pada balon yang digosokkan. Ya, rambut tuh ya, balon digosokkan rambut, kemudian rambutnya itu tertarik pada balon itu. Oke, ini Bapak akan memberikan LKPD-nya. Sudah dibagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nanti diisi saya dengan percobaannya, listrik statis dengan benda ya, benda sehari-hari, menggaris dengan sisir. Oke, lakukan percobaan. Lakukan percobaan. Tunggu 5 sampai 10 menit. Dengan percobaan. Kemana? Nah itu ya, hasilnya kemudian itu ditulis di LKPD. Tulis. Rambut. Belum, nggak nempel. Nanti hasilnya di situ ya, di LKPD hasilnya.
Kalau sudah hasilnya silakan berdiskusi di kelompok. Kemudian diisi LKPD-nya. Ada yang sudah? Belum ya? Silakan melakukan percobaan sesuai dengan apa yang dicobakan. Menggaris atau sisir yang digosokkan dengan menggunakan kain wol atau juga rambut bisa ya. Kemudian setelah itu didekatkan dengan potongan kertas kecil-kecil. Apa yang terjadi nanti hasilnya adalah diisi di LKPD. Sudah belum? Sudah? Kelompok 4 sudah belum? Kelompok 4? Belum. Kelompok 5, bagaimana percobaannya? Sudah? Ya, sudah ya. Kelompok 4 sudah belum? Masih dalam percobaan. Nanti hasilnya diisi ya di LKPD-nya. Diisi. Kelompok 1. Kelompok 1. Diisi ya. Kelompok terakhir, kelompok 6 diisi. Sudah? Belum. Selain dengan menggunakan menggaris, ada yang bawa sisir itu. Coba dengan menggunakan sisir. Pada laki-laki disisirkan sini, kemudian coba bagaimana yang terjadi gitu. Ini percobaan legislatif dengan menggunakan benda-benda dari hari, hanya dengan sisir dan menggaris. Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3?
Udah, 4. Belum, 5. Udah, 6. Udah. Ini ada beberapa kelompok yang belum. Oke, yang ditunggu bentar lagi kelompok yang belum. Ini sudah ya? Sudah? Oke, kalau sudah, hasilnya kalian untuk dipaparkan. Hasilnya seperti apa dan bagaimana. Oke, ada yang bisa? Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Hasil dari percobaan? Kelompok mana? Hasil percobaan. Kelompok mana? Tadi kelompok mana? Hasil percobaannya bagaimana? Kelompok 1. Hasil percobaan. Kelompok 2. Kelompok 3 hasil percobaan. Kelompok 4. Kelompok 5. Hasil percobaannya. Pak, Ya, silakan. Yang kelompok 6. hasil percobaan setelah penggaris digosokkan dengan kain wol dan didekatkan dengan potongan kertas kecil-kecil, potongan kertas tersebut tertarik pada penggaris. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi hasilnya percobaan? Ya, silakan. Kita. Kemudian dua hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan, sisir digosokkan dengan kain wol dan didekatkan dengan kertas kecil. Potongan kertas tersebut tertarik pada sisir. Tarik pada sisir. Jadi seperti itu ya. Apakah ada yang berbeda gitu ya? Ada nggak? Tidak ada ya. Jadi hasil dua kelompok ini bahwasannya penggaris atau sisir yang digosokkan itu didekatkan dengan kertas, maka hasilnya adalah di kertas tersebut menempel ya, menempel pada penggaris atau sisir. Nempel. Apakah ada yang lain? Ada enggak? Sama ya ini jawabannya ya. Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kali ini. Ada yang bisa? Kelompok 1 kesimpulan. Kelompok 2, kelompok 3 kesimpulan. Ya, silakan ya. Setelah penggaris atau sisir digosokkan pada kain wol akan memberikan elektron pada penggaris, kemudian elektron tersebut akan diberikan pada kertas yang kekurangan elektron, maka potongan kertas akan tertarik oleh penggaris. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi kesimpulan. Itu baru yang ketiga ya, Montan. Kemudian kesimpulannya lagi. Kesimpulan. Kelompok 6. Ini kelompok ini. 1 kesimpulan. Kelompok 2. 3 kesimpulan. 4, 5. Lihat kesimpulannya. Lagi kesimpulannya. Muatan listrik ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Ya, elektron tidak bermuatan itu ya. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, kesimpulan. Satu lagi itu.
Kesimpulannya. Kamu silakan berdiri nomor 1. Berdiri. Ketika penggaris dan sisir digosokkan dengan kain wol, kemudian didekatkan dengan potongan kertas kecil, yang terjadi adalah tarik-menarik karena kertas kekurangan elektron. Ya, terima kasih, tepuk tangan, Mas Edi. Ya, itu ya, yang pertama itu cobaan listrik statis itu dengan benda ya. Untuk kali ini dengan menggunakan penggaris dengan sisir. Kemudian itu mengapa itu si kertas bisa tertarik? Seperti yang telah disampaikan tadi, kesimpulannya bahwasannya itu adanya elektron yang memberikan kepada kertas sehingga kertas tersebut tertarik itu. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya muatan. Jadi atom itu ada 3 muatan, yaitu muatan elektron, proton, sama neutron. Jadi kalau si elektron sama elektron, jadi muatannya sama itu adalah tolak menolak. Kalau muatannya berbeda, elektron sama proton itu adalah tarik menarik. Itu. Oke, sudah sampai kesimpulan. Bapak akan membagikan soal. Siap, anak. Langsung dikerjakan di kertas ini ya. Tulis nama, kelas, dan tanggal mengerjakan. Dikerjakan 5 sampai 10 menit. Dikerjakan. Soalnya tadi sama ya dengan yang kita pelajari, dengan tujuannya itu ada semuanya di soal. Diharapkan semuanya bisa menjawab soal semuanya dengan benar. Nanti kalau yang sudah, perwakilan kelompoknya bisa mengumpulkan Bapak sini.
Sudah belum? Sudah. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok yang lain. Kalau yang sudah dikumpulkan, ditunggu jawabannya. Kelompok 6 sudah kumpulkan. Kalau sudah dikumpul. Kelompok 1. Kelompok 5. Kalau sudah dikumpul. Sudah kumpul. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Ada yang sudah? Sudah. Masih ditunggu yang belum? Sudah? Sudah semuanya kumpul? Sudah? Kumpul. Ya sudah ini ya. Bapak telah menerima hasil dari jawaban untuk kegiatan atau materi pada kali ini. Sebelum terakhir, apakah ada ini pesan-pesan atau sebagai refleksi? Sok silakan. Ya silakan Elsa. Pada kegiatan belajar hari ini yaitu listrik statis dengan menggunakan benda penggaris dan sisir yang digosokkan dengan kain wol. Setelah itu didekatkan dengan kertas kecil dan yang terjadi adalah kertas tertarik pada penggaris dan sisir. Muatan yang sama akan tolak menolak, muatan yang berbeda tarik menarik seperti yang telah dipraktikkan. Ya, terima kasih buat Elsa. Ada lagi? Ya silakan, Mas Kupa. Belajar hari ini sangat bermanfaat dan yang terpenting adalah bisa mempraktikkan pada kegiatan pembelajaran. Ya, terima kasih. Oke, itu ya. Untuk pembelajaran kali ini kita telah mempelajari tentang listrik statis. Mulai dari tujuan sampai kita menyimpulkan, yaitu dengan caranya adalah praktik. Nanti kalau praktik seperti ini kan ada kesan tersendiri nanti buat kalian bagaimana dan seperti apa ya gitu. Oke, sebelum berakhir nanti tugasnya kerjakan ya untuk memperdalam materi. Kerjakan soalnya di buku IPA itu halaman 192. Kemudian ini tugas membuat elektroskop sederhana. Sangat mudah, ini bisa dibuat di rumah dengan bahan di sekitar kita. Bisa dengan toples nih ya, seperti bagian kotaknya ini diganti dengan menggunakan toples kue itu yang terbuat dari plastik, kemudian dibolong misalnya pakai besi atau pakai benda logam yang lain gitu. Kemudian bagian bawahnya itu bisa dengan menggunakan aluminium foil digantung seperti ini.
Oke ya, tugasnya seperti itu. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang gaya kolom atau hukum gaya kolom. Nanti seperti apa dan bagaimana kita akan belajar tentang gaya kolom. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita akhiri untuk belajar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.